Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 2C. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai luas administrasi negara. Yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Jawabannya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma merupakan teori asumsi dan ide yang berkontribusi pada pandangan dunia Anda atau menciptakan kerangka dari mana Anda beroperasi setiap hari. Paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu. Pandangan ketika kerangka acuan kita atau keyakinan kita. Administrasi negara dapat diartikan sebagai organisasi, contohnya perusahaan milik negara. Selain dapat dipahami sebagai organisasi, administrasi negara juga diartikan sebagai cara untuk meraih tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik. Nah, pada administrasi negara ini, paradigma ini mengidentifikasikan diri dengan masalah dan kepentingan publik sebagai lokus dan teori organisasi, ilmu manajemen dan kebijakan sebagai fokus. Soal yang kedua yaitu mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari, jelaskan sertai contohnya. Menurut saya, pentingnya ilmu administrasi dikarenakan pada setiap organisasi ataupun wadah administrasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antara anggota organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan membuat suatu agar berjalan lurus dan sebagaimana mestinya. Ilmu administrasi sangat penting untuk dipelajari untuk membuat suatu organisasi atau tatanan suatu negara atau kantor lebih terorganisasi dan lebih terarah dan lebih komplit dengan tujuan mempermudah mengatur apapun yang berkaitan dengan aturan dan program perkantoran. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Organisasi yang dimaksud bukan hanya organisasi tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Pentingnya ilmu administrasi berlaku bagi semua organisasi, bahkan sampai organisasi tingkat kecil sekalipun, yaitu keluarga, contohnya pembukuan, arsip, surat masuk dan keluar, jadwal rapat atau pertemuan, surat menyurat. Soal yang ketiga yaitu mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara. Jelaskan beserta contohnya. Manusia adalah makhluk sosial di mana setiap proses kehidupannya ia harus saling membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Administrasi negara yaitu di mana terjalin proses interaksi dengan cara berkomunikasi agar negara, yaitu di mana terjalin proses interaksi dengan cara berkomunikasi agar menghasilkan kerjasama. Di mana hubungan manusia yang baik terbentuk karena pelayanan atau administrasi yang terjadi secara baik. Jika pelayan atau administrasi yang terjadi secara baik, jika pelayan atau administrasi tidak terjalin dengan baik, maka kaitan antara manusia yang baik terbentuk karena pelayan atau administrasi yang terjadi secara baik, pelayanan atau
administrasi terjalin dengan baik, maka kaitan antara manusia dengan negara tidak dapat dijalankan dengan baik oleh manusia, maka tidak akan tercapai kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Singkatnya begini, manusia sangat berkaitan erat dengan administrasi negara. Dengan adanya administrasi negara, maka setiap masyarakat yang hidup di dunia ini akan terdata di dalam pemerintah. Contohnya seperti memiliki KTP, KK, NPWP, dan sama halnya jika ingin mendaftar sekolah mulai dari SD, SMP, SMK sampai perguruan tinggi, itu harus terdaftar dalam administrasi negara. Contohnya universitas yang memberikan tata cara pelayanan untuk mahasiswa baru. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan hubungan administrasi negara dan ilmu sosial. Jawabannya yaitu administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Contohnya dalam menjalankan sebuah organisasi terstruktur untuk mendapatkan tujuan usahanya di sini. Administrasi membangun strukturnya, sedangkan sosial tentang bagaimana perubahan bagaimana individu itu berperan dalam masyarakat. Jika digabungkan keduanya, bisa merencanakan bagaimana cara sebuah organisasi itu menawarkan produknya kepada masyarakat. Soal yang kelima, yaitu bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi. Jelaskan disertai contohnya. Jawabannya yaitu perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif terhadap administrasi, karena teknologi yang semakin hari semakin canggih membuat segala pekerjaan yang dilakukan bisa dengan mudah dilakukan. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala pekerjaan bisa cepat diselesaikan. Dalam bidang administrasi, teknologi membawa perubahan yang bisa dikatakan semakin bagus karena segala hal yang berkaitan dengan administrasi, seperti pada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi terhadap administrasi juga membuat dampak yang negatif, karena jika seluruh masyarakat dapat mengakses suatu keperluan seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, maka dapat menyebabkan terjadinya cybercrime. Contohnya, contoh penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara online. Kini proses rekrutmennya menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer assisted tes CAT dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui saat itu juga. Aplikasi informasi digunakan untuk menghitung kebutuhan dan sebaran PNS. Kinerja seorang PNS dapat menjadi lebih jelas, struktur dan terpantau melalui aplikasi e-kinerja. Selain itu juga dengan sistem aplikasi pelayanan pegawaian atau dalam kurung SAVK, sistem informasi arsip digital atau SIMANDIP, dan sebagiannya menjadi proses pengelolaan kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh lainnya seperti pegawai kantor yang mengisi absensi kehadiran menggunakan aplikasi Kepo. Terima kasih. Itulah jawaban dari saya mengenai MK Administrasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.